بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا ومتى شاء أصلا في مدى الزمن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كتفاه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سف يا ذا بمختتن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسرق ومن محن يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-mu'allifu rahimahullah, qadirun ay ala ijadil asya'a wa ala tasarrufil umuri la tuhsam maqduratihi la yatru alaihi ajzun. Qadirun, yang selanjutnya qadirun, wajib kita tekadkan di dalam hati kita bahwasanya Allah itu qadirun. Wajib atas tiap-tiap mukallaf menekadkan, mengimani, memasukkan di dalam hatinya dengan keyakinan yang gak ada lagi keraguan, sangka-sangka, duga-duga, bahwasanya Allah itu bersifat qadirun. Bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya qadirun, yang kuasa. Yang kuasa. Maksudnya aib di sini beliau Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan, menafsirkan dari qadirun ay ala ijadil asya. Allah itu yang kuasa atas mewujudkan segala sesuatu, mewujudkan yang ada menjadi tiada, yang tiada menjadi ada. Itu adalah kuasanya Tuhan, seperti itu. Wa ala tasarrufil umuri, dan untuk merubah, membulak-balik, merubah keadaan-keadaan, merubah segala keadaan, mengubah segala situasi, itu pun kudrahnya Allah. Itu juga tafsir dari qadirun. Jadi tidaklah ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, baik itu dari ada menjadi tiada atau dari tiada menjadi ada, kecuali seluruhnya berkat kudrah qadirnya, sifat qadirnya Allah. Karena Allah itu semuanya. La tuhsa, tidak bisa ditutupi, tidak bisa dibatasi apa maqduratihi, segala kekuasaannya Allah. Jadi nggak ada batasannya. Kalau makhluk kuasanya ada batasnya. Kuasa Tuhan tidak ada batasnya. La yatra'u alaihi, tidak datang alaihi kepada Allah apa ajzun, lemah. Tidak datang kepadanya kelemahan, wala yamna'u, dan tidak, wala yamtani'u, dan tidak terhalang alaihi atasnya apa jalilun, keagungan, wala hakirun, juga kehinaan. Beda sama kita ya. Kekuasaan makhluk itu bisa dibatasi dengan
keagungan, kebesaran. Di sini presiden kita yang kuasa di negaranya. Tapi kalau udah berhadapan sama Amerika, sama Cina, nah terbatas gitu. Udah terbatasi. Jadi dibatasi oleh keagungan yang lain. Yang lain maha agung, maka yang tadinya agung jadi nggak agung lagi di mata yang agung. Nah Allah tidak seperti itu. Kuasanya tidak ada batasnya, tidak bisa dibatasi oleh keagungan sesuatu. Tidak, karena tidak ada lagi yang lebih agung kecuali Allah. Tuwala hakirun, juga tidak ada yang bisa membatasinya sesuatu hal yang hakir, yang hina. Allah yang menciptakan semut, Allah yang menciptakan nyamuk. Tidak kemudian dengan sebab Allah menciptakan nyamuk, Allah menciptakan semut, Allah jadi hina. Enggak. Tuh, jadi tidak ada batas, tidak ada yang membatasi. Apakah hal itu sesuatu yang besar ataupun sesuatu yang kecil. Wala ta'khuzuhu, dan tidak mengambil kepada zat Allah apa sinatun, kantuk, wala naum, dan juga tidur. Nggak terjadi itu pada zat Allah ngantuk, tidur. Wah biasanya jam segini lagi kailulah nih ya, nggak ada tuh. Semalam abis tahajud misalnya lemes, capek, ngantuk, kagak ada itu. Nggak ada istilah itu. Tidak ada kantuk, tidak ada naum, tidak ada tidur. Mutakallimun, juga wajib kepada kita menekadkan di dalam hati dengan tekad yang yakin, yang jazim, yang kuat, yang bukan lagi dasarnya ragu-ragu, sangka-sangka, duga-duga. Apa yang wajib kita tekadkan? Mutakallimun, bahwasanya Allah itu bersifat mutakallimun. Apa maksudnya mutakallimun? Amirun, Allah itu yang memerintahkan. Nahin, Allah itu yang melarang. Wa'idun, Allah itu yang menjanjikan lil mu'minina, kepada orang-orang mukmin, bil jannati, untuk dimasukkan ke dalam surga. Nah ini bukti bahwasanya Allah mutakallimun. Wa na'imiha, dan juga Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman agar untuk mendapatkan nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Ini bukti bahwasanya Allah itu bersifat mutakallimun. Mutawaidun, juga yang memberikan peringatan lil kufari, kepada orang-orang kafir, bin nari, akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa azabiha, dan juga azab-azabnya neraka. Bikalamin azaliyin, dengan kalam azali. Bikalamin azaliyin, dengan kalam azali. Artinya kalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya kalamun, bahasa Indonesianya bahasa Indonesia bukan surahannya. Bahasa Indonesianya kalam, ya ucapan. Azaliyun, artinya azali itu kodimun, azaliyun ini sama dengan kalam, dengan ucapan yang azali. Kodimun, yang juga kodim. Jadi kalam ini jangan dipikirin bagaimana zat kalamnya Allah. Intinya nggak sama dengan kalamnya makhluk. Jadi inti dasaran ngaji tauhid itu aja udah. Laisa kamislihi syai'un, udah cukup itu. Laisa kamislihi syai'un. Kalamnya nggak ada huruf, nggak ada suara, nggak ada mubtada, nggak ada khobar. Emang kalam seperti itu? Iya. Kalamullah tuh seperti itu. Hakikatnya mah kita nggak disuruh tahuin hakikat bagaimana kalamnya Allah. Yang penting imani bahwasanya Allah bersifat kalam, dan pastinya kalamnya Allah tidak sama dengan kalam makhluk, tuh dengan kalam makhluknya. Lalu bagaimana kalamnya Allah? Kalamuhu kalamun azaliyun qadimun. Hatta Al-Qur'an iya kalamullah. Jadi kalamnya adalah kalam yang azali, yang qadimun, qaimun bizati, yang ada pada zatnya. La yusabbihu kalamal khalqi, yang tidak menyerupai kalam makhluknya. Tuh, jadi tidak menyerupai kalam makhluknya. Kalau kalam makhluk ada suara, ada huruf, ada mubtada. Kalau bahasa Arab ada khobar, ada fiil, ada fa'il. Kalau bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek. Bahasa Inggris ada present tense dan lain-lain sebagainya itu. Bahasa India ada apa? Ada nehi, acha, nah itu ya. Begitu dah. Ini nggak seperti itu. Itu semuanya kalam makhluk yang seperti itu.
Lalu bagaimana memikirkan? Gak disuruh mikirin, disuruh apain doang? Imani. Buktinya yaitu Al-Quran adalah bukti dari kalamullah. Di Al-Quran ada perintah, ada larangan, ada janji, ada yang Allah peringatin, dan lain-lain sebagainya. Itu bahwasanya bukti bahwasanya Allah bersifat kalam. Nah yang selanjutnya Sami'un Basirun. Allah Sami'un yang maha mendengar, Basirun yang maha melihat. Maksudnya wajib kepada setiap mukallaf untuk menekadkan di dalam hatinya dengan tekad yang yakin. Jangan sangka-sangka, jangan duga-duga bahwasanya Allah itu Sami'un Basirun. Allah itu bersifat maha mendengar dan maha melihat. La ya'zubu, yang ditafsirkan oleh beliau, oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, la ya'zubu, tidak hilang, tidak tertutup, an sam'ihi, dari pendengaran Allah, apa masmu'un, segala sesuatu yang didengar. Segala sesuatu yang didengar itu tidak pernah tertutup dari zat Allah. Wa in khofiyah, dan walaupun samar, apa masmu', walaupun sesuatu yang didengar itu samar, itu nggak pernah tertutup, tetap terdengar jelas oleh Allah. Wala yaghibu, dan tidak hilang, an ru'yatihi, dari penglihatannya Allah, apa mar'iyun, segala sesuatu yang terlihat. Wa indaqqa, dan walaupun tipis, walaupun lembut sesuatu tersebut, walaupun kecil, tetap terlihat oleh Allah. Ini maksudnya dari basarnya Allah. Bahkan segala sesuatu bukan cuma hanya Allah mendengar, sesuatu yang terdengar pun terlihat oleh Allah. Sesuatu yang terdengar itu terlihat oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, sesuatu yang terlihat itu terdengar oleh Allah. Kalau kita kan ngedenger suara, kelihatan apa kedengeran? Kedengeran. Suara terdengar. Bagi Allah suara mah terlihat, terdengar. Terlihat, terdengar. Nah, wa yasma'un an ru'yatihi mar'iyun wa indaqqa wa la yahjubu, tidak menghalangi apa sam'uhu, pendengaran Allah, apa bu'dun, jauh, jarak. Kalau kita jauh dikit kedengeran enggak? Jauh dikit nih. Sini kedengeran, munduran dikit, masih samar. Munduran lagi, jauhan lagi, dengeran enggak? Udah kagak ada. Atau terlalu dekat, kedengeran juga nggak? Pernah nggak nyobain lagi maulid deket sound sini ya? Pernah nggak? Kedengeran nggak tuh? Nggak kedengeran juga. Terlalu dekat pengang, terlalu jauh, nggak kedengeran. Intinya nggak ada tuh, nggak dapat hasil apa-apa. Sama dengan penglihatan. Jauh dikit nggak kelihatan, kedekatan nggak kelihatan juga. Coba deh kita pilih gini nih, tempelin ke muka, ente baca, kelihatan nggak tulisannya? Nggak kelihatan, terlalu dekat nggak kelihatan, kejauhan nggak kelihatan juga. Buat Allah nggak seperti itu, mau jauh dekat 3.000 ya, metro mini itu. Buat Allah mah jauh dekat kagak ada bedanya, nggak ada bedanya. Nah sekarang pertanyaan, kalau udah kayak gitu, kedengeran juga, kelihatan juga, dia tahu juga, apaan lagi dah? Kita mau ngapain lagi dah? Mau ngapain lagi kita? Dia tahu nggak dia? Dia maha tahu, karena dia yang menciptakan, dia maha tahu. Sebelum kita melakukan, dia udah tulisin sama dia. Dia maha mendengar, dia maha melihat. Mau ngapain lagi kita? Tetap masih mau ngelawan. Nah ini wajib kita tekadkan di dalam hati kita, supaya penanaman-penanaman ini mudah-mudahan bisa mengingatkan kita kepada dirinya. Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar. Jadi nggak ada jarak yang membatasi pendengaran Allah. La yujusambudun wala yadfa'u, dan juga tidak menghalangi apa ru'yatu, penglihatannya Allah, zolamun, gelap. Jadi nggak ada tuh gelap menghalangi pandangan. Kalau kita kan gelap dikit aja udah mulai nggak kelihatan. Maghrib dikit aja nggak kelihatan dah. Apa bahasanya tuh? Otok ayam. Maghrib dikit kagak kelihatan. Nggak ada tuh. Samar-samar misalnya, burem. Umur pengaruh juga nggak?
Pengaruh umur, masih mudaan, masih ngeliat, ntar udah tuaan dikit ya, udah mulain banyak tuh. Ya, kata cucunya, kok Al-Qur'annya beda kong ya. Emang nggak betul wawunya banyak banget, wah. Wawunya banyak banget. Kata cucunya nggak nih, wawunya cuma satu, banyak banget nih. Udah nggak tapi kelihatan, Nah ini kalau kita nak buat Allah nggak ada tuh. Zolamun, Allah nggak, tidak menghalangi pandangannya kegelapan. Yaro min ghairi hadakotin, yaro melihat Allah min ghairi hadakotin, tanpa bola mata, nggak pakai alat. Kalau makhluk kayak gitu, ya nggak pakai alat, nggak pakai bola mata, wala ajfanin, juga nggak ada yang namanya kelopak mata, nggak ada bola mata, nggak pakai kelopak mata. Wa yasma'u, dan mendengar Allah min ghairi admihatin, tanpa adanya gendang telinga, wala adanin, juga daun telinga. Nggak perlu pakai gendang telinga, nggak perlu pakai daun telinga. Itu mah makhluk yang kayak gitu. Nah, kama ya'lamu bi ghairi qalbin, sebagaimana Allah mengetahui dengan tanpa adanya hati. Nggak perlu pakai hati Allah untuk mengetahui segala sesuatu. Lalu bagaimana? Ya itu kita nggak dituntut untuk itu. Kita nggak dituntut untuk mencari. Lalu bagaimana Allah bisa mengetahui kita? Ya la ya'lamullah illa Allah, udah. Tidak ada yang mengenal Allah kecuali Allah. Pun sekalipun ada yang dibukain, sedikit dikasihnya. Sekalipun ada yang dibukain, sedikit, nggak bisa dia dikasih seluruhnya. Kemarin kalau dikasih seluruhnya dia bakal tahu semuanya. Ya, orang yang dibukain semuanya sama Allah, dia bakal tahu semuanya. Surga bakal tahu gak? Tahu. Neraka tahu. Siapa-siapa aja yang masuk bakal tahu gak? Bakal tahu kalau orang udah benar-benar mengenal Allah secara seluruhnya. Yang namanya surga neraka makhluk gak? Makhluk. Kalau orang udah kenal, benar-benar mengenal Allah secara keseluruhan, bakal tahu makhluk semuanya. Makanya nggak ada yang bisa sampai hatta para malaikat yang terdekat, para nabinya. Tuh, paling dikasih buka sedikit-sedikit itu. Sampai Nabi Musa aja cuma dikasih kalamnya doang, mendengar kalamnya, tapi udah udah sampai begitunya, cuma dibuka sedikit doang. Karena hijabnya yang begitu jauh. Hijab, maksudnya hijab, Allahnya dekat gak Allah? Allah dekat, Allah nyatakan itu. Lebih dekat dari urat nadi. Tapi lebih dekat dari urat nadi, hijabnya sampai 70 ribu. Itu pun 70 ribu kegelapan, namun 70 ribu cahaya. Berarti 14 ribu. Maksudnya apa? Ya kitanya tuh, kegelapan kitanya. Allahnya mah dekat. Cuma Allahnya nggak mau cuma orang-orang yang terpilih yang dikasih. Nah ini intinya kita kenal, kita yakini, udah itu Allah As-Sami, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat, itu Allah yang maha mengetahui. Allah mengetahui bukan pakai hati. Wa yakhluqu bi ghairi alatin, dan wa yakhluqu, dan mencipta Allah bi ghairi alatin, dengan tanpa alat. Nggak pakai mesin. Misalnya mesin cetak manusia, nggak ada. Wah itu kayaknya di badan lu ada jahitan, ini jahitan Allah, bukan. Ini jahitan dokter ya. Di sininya ada jahitan, enggak. Allah mencipta tanpa alat tuh. Allah mencipta tanpa alat. La tusabbihu sifatuhu, tidak menyerupai apa sifat-sifat Allah, sifatul khalqi kepada sifatnya makhluk, sifatil khalqi, sifat-sifatnya makhluk. Kama la tusabbihu, sebagaimana tidak menyerupai apa zatuhu, zatnya Allah, zawatil khalqi, zat-zatnya makhluk. Intinya di akhir beliau menutup sifatnya, bukan hanya zatnya yang tidak ada yang menyerupai, sifatnya pun tidak ada yang menyerupai sifat Allah. Itu begitu juga af'alnya, tidak ada satupun yang menyerupai apa yang ada pada Allah, baik itu sifat, zat, serta af'alnya. Ya'lamu, Allah mengetahui, ay Allahu Ta'ala, siapa Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala. Kha'inatal a'yuni, akan khianatnya mata-mata, khianatnya pandangan-pandangan. Tuh, Allah tahu khianatnya pandangan. Kalau kita kan bisa nggak? Kode ya. Allah tahu tuh kode. Nah, ada nggak yang begitu? Bukan ada yang kita kadang-kadang begitu ya.
Tuh Allah tahu khainatal, Allah mengetahui khianatnya, rahasia-rahasia mata. Allah tahu kode-kodenya itu. Allah mengetahui karena Allah yang bikin itu, Allah yang menciptakan. Allah mengetahui ai an-nazrata al-khainata, tegasnya pandangan yang berkhianat. Kamusariqiha, seperti mencurinya pandangan, mencurinya ayun, an-nazra akan pandangan, ila ghairi mahramin, kepada sesuatu yang tidak diharamkan, kepada sesuatu yang bukan mahramnya, kepada yang bukan mahram. Tuh, ini mahram maksudnya. Jadi seperti kita mencuri-curi pandangan kepada selain mahram kita. Ya Allah tahu tuh. Lagi pengajian dah kalau anak santri lagi pengajian dah biasanya ya. Tuh Allah tahu ya, Allah tahu seperti itu. Nah, wama tukhfis sudur, wama dan segala sesuatu, tukhfi yang menyembunyikan, apa asuduru, hati. Jadi apa yang disembunyikan di dalam hati, ail qulub, tegasnya dalam hati, itu Allah tahu semuanya. Allah mengetahui. Ya'lamus sirra, Allah mengetahui segala rahasia. Apa itu sirra wa huwa, dan adapun as-sirru itu sesuatu asarrohu yang menyembunyikan akan sesuatu tersebut, siapa ar-rajulu, seorang, ila ghairihi, kepada orang lain. Segala rahasia Allah tahu. Apa yang kita rahasiain, apa yang ada di dalam hati kita itu Allah tahu. Allah tahu. Biar kata guru kagak tahu, teman pada kagak tahu, tapi Allah tahu. Niat kita Allah tahu gak? Tahu niat kita. Ya. Niat kita kesini mau ngapain Allah tahu. Niatnya cuma mau nyari ilmu Allah tahu. Yang mau nyari ilmu lillah Allah tahu. Ada yang mau nyari ilmunya karena yang lain Allah tahu. Allah mengetahui segala sesuatu tuh. Bahkan rahasia yang kita sembunyikan itu Allah tahu. Itu Allah mengetahuinya. Ya wa huwa ana wa akhfa, dan juga apa yang tersembunyi, ai minhu, dari seseorang tersebut, dari rahasia itu, yang samar dari rahasia. Yesus udah dirahasiain, ini udah dirahasiain tapi juga samar, nggak ketahuan, udah susah banget dah buat taunya. Nah, wahwa domirun nafsi, wahwa dan akhfa, yang disebut dengan akhfa itu domirun nafsi, suara hati. Domirun nafsi itu suara hati. Ai ma hadasat bihin nafsu, tegasnya sesuatu hadasat yang berbicara bihi, dengan ucapan ini, siapa nafsu, diri, hati kita. Setiap detiknya ngomong nggak hati nih? Kecuali lagi tidur ruang kali ya, kecuali lagi tidur ruang. Itu pun masih apa? Masih terkadang masih main tuh hati. Kalau udah dibawa ke alam mimpi. Alam mimpi. Bisa jadi benar, bisa jadi bohong. Ini hati Allah tahu. Setiap detiknya kita ngomong, hati kita. Ini lagi ngaji begini ngomong gak nih hati? Ngomong nih. Aduh, Tadi habis ngaji apa tadi sebelumnya? Ngaji lagi. Belum apa-apa udah ngaji lagi. Ntar habis asar sholat jamaah, ada yang ngaji lagi ya. Ntar maghrib ngaji lagi. Allah tahu tuh apa? Itu namanya suara hati itu. Suara hati. Teman kita tahu gak nih? Nggak ada yang tahu. Ya, orang-orang yang di samping kita kagak ada yang tahu. Tapi Allah tahu gak? Allah tahu tuh. Allah tahu tuh. Itu Allah ketahui tuh. Suara hati. Wama khotorohu, dan apa yang terbersit, ma hadasat bihin nafsu, sesuatu yang ucapan ataupun suara-suara yang dikeluarkan oleh diri. Wama khotoro, dan juga apa yang terbersit. Wama khotoro, dan yang terbersit tuh, di dalam hati itu Allah mengetahui. Nah, kalau begitu begini aja deh, udah deh, besok-besok doanya udah aja, nggak usah. Pas dipanggil, silakan Ustadz doa. Itu mic-nya nggak usah. Terus gimana? Allah Maha tahu. Nggak perlu diucapin. Kenapa itu? Kemarin saya ngaji, Allah udah Maha tahu. Apa yang terbersit di hati kita, udah Allah Maha tahu. Udah cukup, udah bubar, kita makan-makan selesai. Nah, ini gimana? Nah, wa inna ma yusra'u, dan pastinya disyariatkan apa zikru, zikir, wa doa tuh ya. Jadi nggak perlu zikir udah.
nggak perlu zikir, nggak perlu baca doa. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Udah, kita nggak perlu zikir, nggak perlu doa. Jangan ya. Tetap yang namanya zikir itu disyariatkan. Baca doa disyariatkan, zikir disyariatkan. Artinya Allah Maha tahu, iya, berzikir disyariatkan. Disuruhin berzikir, berdoa disuruhin. Kemudian juga wal jahru fihima, dan juga bacanya kencang ketika berzikir atau berdoa. Dibaca dengan jahar. Dibaca dengan jahar ada syariatnya ya, ada syariatnya. Walaupun ada juga yang disunahkan untuk sir, ada yang disunahkan sir, ada yang disunahkan jahar tuh. Baca doa dan juga zikir. Kenapa litaswirin nafsi? Ini untuk menggambarkan, untuk memperlihatkan, untuk mengaplikasikan diri ini bizikri dengan zikir, bahwasanya ini lagi berzikir. Tuh, baca zikir la ilaha illallah. Enggak dibaca Allah tahu enggak? Kita enggak baca Allah tahu enggak? Tahu ya, besok-besok romannya Maulid sepi enggak nih Maulid? Jadi anggaran rencana Maulid gimana? Pokoknya kita tahun ini kecil dananya. Kenapa kecil? Kita nggak nyewa sound. Kenapa nggak nyewa sound? Karena nggak ada yang baca Maulid. Kok nggak baca Maulid? Kan Maulid. Iya, bacanya dalam hati. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Romani bakal pada begitu nggak? Iya begitu. Tapi karena emang disyariatkan ini udah beda lagi tentang masalah keimanan bahwasanya Allah Maha tahu. Ini mah disyariatkan yang seperti itu. Zikir, baca, keluarin pakai mulut. Ketika baca Fatihah, baca tuh. Ketika takbiratul ihram, ntar ketika tahiyat akhir tuh baca, keluarin, jangan di dalam hati. Allah Maha tahu ya enggak. Kenapa? Ini disyariatkan, disuruh baca. Disuruh baca. Tuh untuk menggambar, untuk mengaplikasikan bahwasanya kita emang lagi berzikir. Coba kalau misalnya pakai hati doang, cepet hilangnya enggak? Cepet hilangnya ya. Pakai hati doang nih nanti. Pas ditanya dikit aja ngobrol, gimana tadi? Oh iya padahal lagi ngapain tuh dia? Lagi zikir, hatinya lagi zikir. Cuma udah dimulai diajak ngobrol dikit ya. Ngobrol mulai enak. Lupa gak nih? Udah lupa hati. Tapi kalau misalnya mulut, yang pikir, yang ngajak ngobrol juga segan gak? Orang naik mobil, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah udah, orang mulai segan gak nih naik mobil angkutan, assalamualaikum pakai assalamualaikum. Segan gak nih orang jadinya? Lah iya nih. Mau nanya juga jadi segan dalam artian takzim ya. Kenapa ya? Karena itulah rahasianya salam. Assalamualaikum, udah aman, Allah kasih aman tuh semuanya. Malaikat tuh semuanya ngikutin itu. Gara-gara apa? Ngasih salam doang. Cobain. Cobain aja lagi nongkrong orang, assalamualaikum, aman gak? Aman, udah lewat ya. Biar kata tuh tempat tongkrongan preman juga ente, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam ya. Yang pada tatoan juga jawabnya sambil malu-malu, waalaikumsalam ya. Nah ini. Jadi emang zikir itu disyariatkan. Jadi jangan kemudian ketika kita memahami Allah itu yang maha mengetahui, Allah mengetahui yang rahasia, Allah mengetahui bahkan bersitan hati kita, apakah kita ini berzikir, apakah kita ini berdoa, cukup. Udah, nggak perlu dikeluarin, enggak. Tetap disyariatkan kita untuk baca doa, untuk baca zikir, untuk mengucapkannya dengan jahar. Terkadang ada yang dimana dijaharkan, ada yang nggak dijaharkan. Ini untuk melatih diri ini untuk berzikir, warusuhi, dan juga supaya nancep piha di dalam nafsun, di dalam jiwa ini. Zikir itu biar nancep ke dalam hati. Nah, anil istighol waman iha, dan juga mencegah diri, mencegah an-nafsu anil istigholi, dari sibuk bi ghairihi, kepada selain zikir tuh kalau diucapin. Kalau diucapin wahadmiha, dan juga melumuri, artinya menjadikan badan ini, menjadikan jiwa ini bitadoru, melatih jiwa ini bitadoru, untuk tadoru, untuk merendahkan diri. Walaisa zalika, dan bukanlah apa zalika yang demikian itu. Artinya pensyariatan zikir, doa itu disyariatkan, baca zikir disyariatkan, kemudian kapan itu dibacanya kenceng itu pun disyariatkan. Itu bukan li'iklamillah, buat ngasih Allah Ta'ala, bukan. Allah tahu nggak? Allah tahu mau dibaca kenceng mau nggak kenceng, ente nggak baca aja Allah tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa, Allah mengetahui yang rahasia, Allah mengetahui yang jelas. Semuanya Allah ketahui.
khaliqu kulli syai'. Nah, yang selanjutnya apalagi yang wajib kita imanin, wajib kita tanamkan di dalam hati kita, wajib, yaitu yang selanjutnya adalah khaliqu kulli syai'in. Allah itu yang menciptakan segala sesuatu. Jadi wajib kita tanamkan di dalam hati kita dengan keyakinan yang kuat, tanpa ada ragu-ragu, sangka-sangka, duga-duga bahwasanya Allah lah khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu. Fala syarikalah. Nah, dari sini pemahamannya adalah maksudnya yang mencipta segala sesuatu, tidak ada lagi sekutu lahu bagi Allah Ta'ala fihi, di dalam penciptaan. Di dalam penciptaan semua makhluk, penciptaan segala sesuatu, tidak ada campur tangan apapun. Itu semua adalah ciptaan Allah, perbuatan Allah. Wahuwal wahid, wahuwa, dan adapun Allah itu al-wahidu, yang esa. Ail munfaridu, tegasnya yang tunggal. Fi uluhiyatihi, di dalam ketuhanannya. Tidak ada dua, nggak ada tiga. Al-Qahhar, yang maha memaksa, yang maha perkasa. Ai al-mustawli, tegasnya yang menguasai ala jami'i khalqihi, atas seluruh makhluknya. Al-nafizi, yang lurus pihim, kepada mereka, apa hukmuhu, hukumnya Allah, wa sultanuhu, dan juga kekuasaannya Allah, qahran, dengan paksaan. Jadi seolah-olah paksaan nih kayaknya. Kita dijadiin begini, ini kayak paksaan nggak? Seolah-olah ya, hakikatnya ini adalah paksaan. Bisa maksudnya paksaan di sini, bisa nggak kita nolak? Nggak bisa nolak. Kali ya Aldi, wah saya pengen kayak Baim Wong mukanya misalnya, bisa nggak begitu? Dia bisa milih Rasulullah doang yang bisa begitu ya, seolah-olah ya. Hidungnya pengen begini itu. Jadi seolah-olah cuma Rasulullah doang yang bisa kayak gitu. Nah, kalau modelan gitu nih ya, nggak bisa dah. Tuh kenapa? Karena Allah lah yang maha al-Qahhar, tuh makna al-Qahhar. Apa yang Allah pilihkan itulah yang terjadi. Nggak bisa nolak tuh. Pala yastatiu, maka tidak sanggup, tidak bisa siapa ahadun, seorang pun, radda tadbirihi, menolak ketetapan Allah. Ia menolak aturan Allah, walal khuruja, dan juga tidak seorang pun bisa keluar an maqadirihi, dari ketentuan-ketentuan Allah. Nah, ini juga wajib kita tekadkan tuh, bahwasanya segala sesuatu yang menciptakannya adalah Allah. Bukan belajar yang nyiptain pinter, bukan kerja yang nyiptain kaya, bukan apa lagi, bukan viral yang bikin orang jadi terkenal, bukan subscriber yang banyak bikin kita punya duit juga banyak. Enggak, semuanya adalah jalan, ketentuan, semuanya itu awas, tipuan. Itu tipuan sekarang, apalagi sekarang. Kan kita ngeyakinin itu akhirnya. Kita ngeyakinin itu. Intinya adalah apapun peranannya, apapun peranan kita, apakah kita ini yang terkenal atau yang enggak terkenal, yang pinter ataupun enggak pinter, ketika segala sesuatunya kita jadikan yang sesuatu itu tujuannya adalah Allah, nggak bakal kecewa. Ketika habis subscribe-nya, kecewa nggak orang-orang yang tujuannya Allah? Nggak bakal kecewa. Nggak bakal kecewa. Apapun peranan dia, ketika tujuannya adalah Allah, dia nggak bakal pernah kecewa apapun peranannya. Mau jadi santri kah dia, mau jadi guru kah dia, mau jadi murid kah dia, mau jadi ustadznya kah, mau jadi apapun dia, mau jadi istri, mau jadi suami, ketika tujuannya Allah, tidak akan pernah kecewa dan tidak akan pernah sedih. Nggak bakal pernah sedih. Kelihatannya doang kayaknya sedih banget ngelihat ustadz itu. Ustadz. Para nabi pun begitu gak? Para nabi kan dulu sama umat-umatnya, ya lu yang mau dakwain gua, lu aja hartanya sekian, itu penglihatan siapa? Kan seolah-olah mengucapkan, ya lu kesenangan lu bisa buat kesenangan lu bisa gue ukur, gue taker, tuh kata mereka, kata umat-umatnya. Padahal yang mengalami nggak pernah sedih, kelihatannya doang kayak gitu. Jadi kelihatan matanya tuh. Jadi tidak ada kesedihan ketika orang yang menjadi tujuannya adalah Allah, tuh tujuannya. Nah ini, yang selanjutnya adalah beriman kepada Rasulullah SAW. Yang selanjutnya adalah makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah
Ta'ala maha tinggi siapa huwa Allah, itu ba'asa mengutus siapa huwa Allah sayyidana kepada pemimpin kami Muhammadan, tegasnya Nabi Muhammad SAW, abduhu sebagai hambanya Allah, abdahu sebagai hambanya Allah, wa rasulahu dan utusan Allah, ila jami'il khalqi kepada seluruh makhluk, lihidayatihim untuk memberikan petunjuk kepada jami'ul khalqi seluruh makhluk. Petunjuk kemana? Ai ila thoriqil haqi, petunjuk kepada jalan yang benar. Jadi wajib kita tekadkan, wajib kita imani bahwasanya Allah telah mengutus Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Jadi bahwasanya Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah sebagai apa? Abdahu wa rasulahu, sebagai hamba, bukan anaknya, tapi sebagai hambanya. Wa rasulahu dan juga sebagai utusannya. Kepada siapa diutusnya? Ila jami'il khalqi, kepada seluruh makhluk. Tuh udah 3. Pertama, kita tekadin bahwasanya Rasulullah adalah hambanya Allah, beliau diutus oleh Allah. Kedua, yang ketiga, diutusnya kepada seluruh makhluk. Yang keempat, tujuannya lihidayatihim, supaya memberikan petunjuk kepada makhluk. Itu Rasulullah bukan supaya diutus supaya ngasih kebahagiaan buat dirinya dan keluarganya doang, tapi untuk lihidayatihim, untuk memberikan petunjuk kepada seluruh makhluk. Petunjuk kemana? Ila thoriqil haqi, kepada jalan kebenaran. Jalan kebenaran yang mana? Ya semua yang dari Allah itulah jalan kebenaran. Nah, diutuslah para rasul untuk menyampaikan jalan kebenaran tersebut. Walitakmili ma'asihim, dan juga untuk menyempurnakan kehidupan mereka. Ai umuri dinahum, tegasnya perkara urusan-urusan agama mereka, urusan-urusan dunia mereka. Wa ma'adihim, dan juga urusan-urusan akhirat mereka, jami'ul khalqi. Ai akhiratihim, tegasnya akhirat mereka. Bahwa maka adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mubasyirun, beliau itu pembawa berita gembira, wa munzirun, dan juga yang memberi peringatan, wa mubayyinun, dan yang menjelaskan linnasi kepada manusia, ma akan segala sesuatu, yahtajuna yang membutuhkan mereka, annasu ilaihi kepada ma yahtajuna ilaihi atas ma, fi umurid dini di dalam urusan-urusan agama, wad dunya urusan dunia. Tuh, Rasulullah tuh yang ngasih tahu. Orang yang dikatakan ummi yang ngasih tahu. Tuh dikit lagi ya. Wa hikmatul ba'atsati iqamatu hujjatihi ta'ala. Nah, lalu apa hikmahnya? Hikmah daripada diutusnya Rasulullah itu iqamatu hujjatihi, mendirikan hujahnya Allah Ta'ala ala khalqihi, kepada makhluknya. Qala ta'ala walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula ursilta ilaina rasula fanattabi ayat. Nanti jadi hujah, ya Allah kenapa kau siksa kami? Ini mereka nih orang-orang kafir. Kok kamu siksa aku sementara bi'azabin min qabli, sebelum kau turunkan sebelumnya. Laqala rabbana laula ursilta ilaina, ya kan udah saya utusan, udah ngasih tahu. Tuh. Jadi nggak bisa lagi hujah, nggak bisa buat berhujah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.